Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Pangesti dengan NIM D1D021157. Saya dari kelas D R002 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Angkatan 2021 Universitas Jambi. Maksud saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah biologi dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi SSI MSI dengan judul materi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati berasal dari dua kata, yaitu keanekaragaman yang berarti beragam atau bervariasi dan hayati yang berarti berhubungan dengan hidup atau mengenai kehidupan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman atau variasi dalam hidup. Contohnya, seperti keanekaragaman buah mangga, keanekaragaman kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama keanekaragaman hayati tingkat gen, yang kedua keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Pembahasan yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman hayati yang dipengaruhi oleh variasi gen yang menyusun makhluk hidup dia sendiri adalah faktor pengendali sifat ataupun ciri suatu organisme yang diturunkan dari induknya ke anaknya. Bila susunannya berbeda, tampaknya akan berbeda baik sifat maupun keseluruhannya. Contohnya dapat dilihat pada gambar yang pertama, ada ayam kate dan ayam kampung. Keduanya sama-sama ayam, tetapi gen pengendali yang diturunkan dari induk anakannya itu berbeda, sehingga membuat variasi dan ciri tersendiri antara kedua ayam tersebut. Begitu juga dengan bunga mawar merah dan bunga mawar putih. Sama-sama bunga mawar, tetapi gen pengendali warnanya itu yang diturunkan dari induk anakannya berbeda, sehingga warnanya berbeda sama halnya dengan ketiga buah mangga ini. Ketiganya sama-sama mangga, tetapi gen yang dikendalikan oleh induk anakannya berbeda sehingga membuat variasi antar ketiganya. Pembahasan yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis adalah keanekaragaman hayati yang terjadi dalam kelompok berbagai spesies atau jenis suatu organisme. Keanekaragaman ini didukung oleh habitat atau tempat tumbuh sehingga menyebabkan ciri tersendiri pada suatu organisme. Keanekaragaman ini terjadi dalam 3 genus atau famili pada suatu tempat. Contohnya ada jahe dan kunyit. Keduanya termasuk keanekaragaman hayati tingkat jenis dalam satu famili, yaitu Zingiberaceae. Yang kedua ada pohon kelapa, pohon lontar, dan juga pohon pinang. Ketiganya termasuk contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis dalam satu famili Araceae. Dan yang terakhir ada kucing, harimau, dan juga cheetah. Ketiganya termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis dalam satu famili, yaitu Felidae. Pembahasan yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman ekosistem yang memiliki ciri tersendiri dan berbeda dengan satu yang lainnya. Keanekaragaman ini dipengaruhi oleh faktor abiotik dan juga biotik yang menempatinya. Contohnya ada ekosistem padang rumput, ekosistem gurun pasir, dan ekosistem air laut. Persebaran flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Nah, dalam persebaran ini pastinya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Setiap faktor ini perlu diketahui oleh banyak orang supaya persebaran flora dan fauna dapat berjalan dengan lancar. Faktor-faktornya diantaranya adalah yang pertama ini ada iklim, kedua makhluk hidup, jenis tanah, topografi, cahaya matahari, suhu udara, angin, dan air hujan. Sedangkan jenis-jenis flora yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kawasan barat atau Asiatis, kawasan peralihan, dan kawasan timur atau Australistik. Yang pertama kawasan barat atau Asiatis. Flora yang ada di kawasan barat memiliki corak Asiatis. Jenis-jenis flora ini bisa ditemukan di wilayah Indonesia seperti Pulau Kalimantan dan juga Pulau Sumatera. Flora yang berbeda di kawasan barat biasanya hidup di hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan yang di dalamnya paling banyak ditemukan beragam jenis flora dan fauna.
Pada hutan ini umumnya ditumbuhi oleh pohon-pohon yang tinggi dan besar, dan juga ada bunga-bunga yang tumbuh di hutan hujan tropis di kawasan barat Indonesia. Nah, bunga-bunga yang dimaksud adalah bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai dan bunga anggrek. Yang kedua ini ada kawasan peralihan atau Wallace. Kawasan berikutnya yang menjadi pembagian kelompok flora di Indonesia adalah kawasan peralihan atau Belize, yaitu pulau-pulau yang termasuk pada kawasan ini adalah Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Nusa Tenggara Timur, serta Pulau Maluku. Jika dilihat dari letak pulaunya, maka bisa dikatakan kalau flora yang termasuk ke dalam kawasan peralihan merupakan tanaman yang bisa bertahan hidup di iklim kering dan suhu yang cenderung panas, seperti cengkeh, pala, lontar, kayu manis, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu kawasan timur atau Australistik. Flora yang ada di kawasan timur biasanya bercorak Australistik. Umumnya, flora yang ada di kawasan timur hidup di hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis yang ada di bagian timur Indonesia bisa ditemukan di Pulau Papua, bahkan hutan hujan tropis yang ada di Papua sama dengan hutan hujan tropis di bagian barat Australia. Oleh karena itu, flora-flora yang termasuk ke dalam kelompok kawasan timur memiliki corak Australistik. Tumbuh-tumbuhan yang dapat kita temukan pada kawasan timur di Papua ini ada seperti pohon sagu, pohon mangrove yang ada di hutan mangrove, dan pohon nipah. Lanjut, persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ini ada Asiatis, peralihan, dan Australistik. Yang pertama yaitu kawasan Asiatis ini bisa ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Fauna yang berada di daerah Asiatis ini memiliki ciri mamalia bertubuh besar. Contohnya seperti gajah, harimau Sumatera, badak Jawa, dan juga ada primates, contohnya kera, orangutan, dan bekantan. Sedangkan kawasan peralihan ini bisa ditemukan di daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Contoh-contoh hewannya itu ada burung maleo, komodo, tapir, dan anoa. Dan yang terakhir ini kawasan Australis di daerah Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Di sini banyak hewan-hewan berkantung, contohnya kanguru dan walabi. Dan juga ada bulu burung menarik seperti burung cendrawasih dan burung kasuari. Jadi, kesimpulan dari materi ini tadi, flora dan fauna yang berada di Indonesia, kehidupannya sangatlah bergantung dengan kondisi alam yang baik. Untuk mendapatkan kondisi alam yang baik, maka setiap manusia harus ikut serta dalam menjaga dan merawat habitat flora dan fauna. Dengan menjaga habitatnya, maka keturunan kita nanti masih bisa melihat flora fauna yang masih hidup seperti yang ada pada saat ini. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai keanekaragaman hayati. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.